Kita akan baca dulu Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Sudah ditampilkan ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa. Siapa yang berdoa? Yesus. Yesus yang berdoa. Kalau Yesus berdoa, jangan main-main saudara. Berarti ada sesuatu yang sangat penting ya. Oke, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya pelayananmu jangan gugur. Supaya karaktermu jangan gugur. Bukan berarti karakter gak penting ya. Supaya urapanmu tidak gugur. No, supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Judul hari ini adalah Shifting in the Shifting. Kalau kita baca di bahasa Inggrisnya di Lukas 22 ayat 31, dikatakan Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. Menampi engkau seperti gandum, dia ingin menggoncangkan engkau. Oke, silakan duduk saudara. Yesus berkata seperti ini adalah ketika dia sebentar lagi akan disalib. Sebentar lagi dia akan disalib, jadi ini sedang ada di masa-masa transisi ya. Sebelum Yesus masuk ke dia punya last movement. Oke kan kita kan lagi mau ngomong soal last movement terus ya. Ini udah lagi bicara soal sebelum Yesus melakukan, yaitu menggenapi semua nubuatan mengenai dia, yaitu dia mati di atas kayu salib. Ini terjadi sebelum the last movement, di dalam shifting, Yesus berkata akan ada shifting. Iblis ingin menggoncang saudara. Iblis ingin menggoncang Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi apa yang ingin digoncang? Kita lihat di sini bahwa Yesus sendiri sampai dia bilang, "Yes, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur." Berarti apa yang ditarget sama iblis? Iman. Dia tahu dia tidak bisa merusak destiny dari Tuhan. Dia tidak bisa mengganti rencana Tuhan, tapi dia bisa menggoncang imanmu. Itu yang ditarget oleh iblis. Dia ingin menampi kamu seperti gandum. Dan Yesus sampai bilang dia berdoa supaya imanmu jangan gugur. Bukan anointingmu, bukan pelayananmu, bukan pekerjaanmu, bukan karismamu, tapi imanmu. Berarti ini sesuatu yang sangat penting karena Yesus sendiri dia berdoa untuk murid-muridnya supaya imannya jangan gugur. Saya berdoa juga pada hari ini untuk jika dari antara kita yang mungkin yang hadir di sini, jika mungkin lagi mengalami sesuatu atau ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan atau yang mungkin merasa imanmu sedang mulai digoncang, saya berdoa pada hari ini supaya imanmu jangan gugur. Amin. Dan iman tuh biasa, kalau ngomong iman, biasa kita ngomong iman tentang apa sih? Biasa kan kita kalau orang baru jadi Kristen, kita bilang percaya kita, iman kita adalah terhadap Yesus. Bahwa melalui Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah keselamatan kita, Tuhanlah keselamatan kita. Kita bicara bahwa keselamatan datang daripada Yesus dan itu adalah inti daripada iman kita. Tapi yang sering saya dapati, yang suka saya perhatikan, termasuk saya sendiri, saya dulu merasa keselamatan itu bicaranya soal keselamatan kekal yang nanti. Keselamatan kekal nanti, keselamatan ya udah kita udah dihapuskan dari dosa, kita selamat dari neraka masuk surga. Tapi kata keselamatan dipakai sebetulnya di dalam Alkitab, pengertiannya bukan hanya keselamatan dari dosa, tapi bahkan di pertamanya dikatakan keselamatan itu salvation, itu dibilang of material and temporal deliverance. Jadi bahkan hal-hal yang sifatnya lebih ke materi dan bahkan yang temporer, itu pun juga bisa dimasukkan, kategorikan sebagai keselamatan. Ketika saudara membutuhkan kesembuhan, ketika saudara sakit, saudara butuh kesembuhan, saudara sebenarnya butuh keselamatan. You need that salvation. Bahwa bisakah saudara bilang, dokter bukan keselamatan saya, tapi Tuhan keselamatan saya. Bukan berarti gak boleh pergi ke dokter ya, silakan.
Tapi saudara tahu bahwa ketika saudara ke dokter, saudara tetap percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Ketika saudara ada masalah di bisnis saudara, ada masalah bahkan di kuliah, segala hal yang sifatnya temporer pun ketika saudara ada kebutuhan sesuatu, dan ketika saudara mengandalkan Tuhan di sana, sebetulnya saudara sedang menaruh rasa percayamu, keselamatanmu di dalam Tuhan untuk segala hal. Karena seringkali kalau kita punya prinsipnya keselamatan itu hanya nanti doang, nanti di keselamatan kekal, yaitu setelah kita sudah mati, kemudian kita menerima keselamatan itu, kita diselamatkan dari neraka masuk surga. Kalau cuma kayak gitu doang, seringkali kita jadi punya pemikiran, oh ya udah itu buat nanti. Yesus kita pakai buat nanti. Jaminan buat nanti. Tapi buat sekarang selama kita hidup, ya udah keselamatanku datang dari tanganku. Bukan seperti itu. Iman itu bicara soal rasa percayamu, rasa amanmu ada di mana. Itulah sebabnya kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 4-7, ayat favorit saya, yang banyak sekali membukakan saya tentang iman dan banyak membukakan saya tentang apa itu sebenarnya kedagingan. Karena dulu saya selalu mikir, oh kalau kedagingan itu bicara soal dosa, keinginan kita. Tapi ternyata lebih daripada itu. Kalau di Filipi 3 ayat 4-7 dikatakan, berarti percaya itu kalau Paulus di sini, dia di sini membandingkan antara percaya sama Kristus dan percaya pada hal-hal lahiriah. Karena kalau kita bukan percaya sama Kristus, ya kita percaya sama kedagingan. Jadi di Filipi 3 ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya, putting my confidence pada hal-hal lahiriah, kalau dalam bahasa Inggrisnya flesh atau kedagingan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku bisa lebih lagi. Nah di sini Paulus jadi menjabarkan listnya. Apa aja sih yang dimaksud oleh kedagingan? Kedagingan bukan cuma dosa doang. Kita baca listnya di ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Apa maksudnya dari suku Benyamin? Suku Benyamin itu adalah suku yang menghasilkan raja pertama orang Israel. Saul datang dari suku Benyamin. Dan kemudian kota Yerusalem kan kota yang sangat dipandang untuk orang Israel ya. Itu ada di bagian warisan suku Benyamin. Suku yang sangat dipandang. Berarti suku yang punya special privilege. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi bicara soal apa? Itu sekte elit. Kalau bahasa sekarang mungkin orang suka bilang top 1%, di society. Katanya top 1% ini orang yang elit. Secara status, sangat dipandang orang Farisi. Sekte yang elit. Jadi secara status dia udah elit saudara. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bicara soal apa? Orang Farisi kan itu tujuannya adalah satu. Dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Berarti ini adalah pencapaian dia yang luar biasa. Bicara soal pencapaian dia udah memenuhi semua standar. Standar dari sekte elitnya dia. Dia yang sudah penuhi semua. Dia udah tidak ada cacat satupun. Sempurna. Pencapaian nomor 1. Achievement nomor 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi dari sini kita bisa melihat list kedagingan itu bukan cuma dosa. Tapi ketika kita menaruh rasa percaya kita pada status, pada penghasilanmu, pada usahamu, pada keberhasilanmu, pencapaianmu, nilaimu, bisnismu, bahkan pengalaman-pengalamanmu. Itu yang dinamakan kedagingan. Ketika kita lebih mengandalkan hal-hal itu selain daripada Kristus, itulah yang namanya kedagingan. Dan saya pada hari ini mau bahas, kita akan lihat dari beberapa kisah di dalam firman Tuhan. Karena kita lagi banyak baca, kita mau bilang kita mau going to the last movement. Masuk ke dalam movement terakhirnya Tuhan. Dan saya percaya we are going into a new movement. Ada kegerakan baru yang akan terjadi. Tapi ketika saya sedang merenungkan ini ada sesuatu yang saya dapatkan. Dan ketika saya melihat ini, saya akan memberikan contoh dari beberapa kisah di firman yang sebetulnya menggambarkan ada pergerakan dari kegerakan yang dulu ke kegerakan yang baru. Dari generasi yang dahulu ke generasi yang baru. Ada suatu perubahan. Dan iman adalah
salah satu kuncinya. Kunci besar daripada The Last Movement. Mari kita baca deh. Bagaimana kita bisa melihat bahwa bagaimana sih caranya nih si iblis, kan kalau tadi kita lihat di awal, iblis itu pengen apa? Menggoncang iman kita. Jadi kita akan lihat di dalam beberapa kisah-kisah ini bagaimana iman itu berperan penting. Karena iman itu sangat berperan penting di dalam kegerakan Tuhan. Ketika Tuhan ada bergerak di dalam pergerakan yang baru, iman itu sangat penting. Makanya iblis mati-matian untuk menggoncang iman saudara. Kita lihat di Ezra 3. Ezra 3 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan yang telah diletakkan. Jadi ini ada bait Allah yang baru lagi mau dibangun. Karena sebelumnya yang dari Salomo itu sudah dihancurkan. Yang dari Salomo itu megah sekali. Ya kalau kita tahu Salomo itu waktu bangun luar biasa. Oke, jadi ini ada rumah Tuhan yang baru yang mau dibangun. Kemudian ayat 12 menarik. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu. Kalau mereka pernah melihat yang dulu, berarti kira-kira ini generasi yang lama. Karena mereka udah melihat, kayak istilahnya mereka sudah melihat kegerakan Tuhan yang dulu. Mereka mengalami kegerakan Tuhan yang dulu. Mereka telah melihat kemuliaan yang dulu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menangis dengan suara yang nyaring. Ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Yang menarik sedang banyak orang lain, berarti yang bukan generasi yang pernah melihat rumah Tuhan itu, banyak orang lain bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Satu generasi kegirangan karena mereka sekarang punya tempat untuk menyembah Tuhan. Generasi yang sebelumnya menangis. Karena mereka terpaku dengan kemuliaan yang dulu. Mata mereka terpaku dengan pengalaman mereka dulu. Mereka melihat kemuliaan daripada tempat bait Allah yang dulu. Dan ketika tempat yang baru dibuat, mungkin tidak semulia, tidak semegah yang dulu. Tapi generasi yang muda mereka bersuka cita. Karena fokus mereka bukan kepada tempatnya, bukan kepada hal yang bisa dilihat, tapi fokus mereka adalah mereka sekarang bisa menyembah Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan bahwa di dalam movement yang baru, jangan sampai kita fokus dengan apa yang sudah ada dulu. Dengan pergerakan Tuhan yang dulu, metode-metodenya. Yang perlu kita perhatikan bukan metodenya, bukan manifestasinya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah Tuhannya. Inilah yang dilakukan oleh generasi yang lebih muda, mereka gak pernah lihat yang sebelumnya, dan mereka bersuka cita karena mereka sekarang punya rumah Tuhan untuk menyanyi. Yang satu terfokus dengan kemegahannya, generasi yang satunya terfokus dengan purpose daripada bait Allah itu sendiri. Yang satu di-drive karena kemegahan, yang satu di-drive karena purpose. Kita harus bisa melihat itu. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya kita harus bisa melihat bahwa di kegerakan yang baru, ketika kita mempersiapkan untuk suatu kegerakan yang baru, jangan sampai kita terpaku dengan apa yang pernah terjadi di sebelumnya. Kemudian kita lihat di kisah daripada Yosua. Yosua 3. Berarti Yosua ini di awal kepemimpinannya berarti dari Musa ketika ada transfer ya. Dari Musa kepada Yosua. Transfer dari generasi yang lama ke yang baru. Transfer dari kegerakan yang lama ke yang baru. Kita lihat Yosua 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini adalah mujizat pertama, tanda pertama, sains pertama yang terjadi di zaman Yosua. Saat dia mengambil alih kepemimpinan, inilah mujizat pertama yang terjadi. Kira-kira kalau kita melihat air sungai Yordan, mujizat pertama yaitu air sungai Yordan menjadi kering dan untuk orang Israel melewati, kira-kira itu mengingatkan kita sama apa? Musa. Apa yang Musa lakukan? Dia membelah Laut Merah. Tapi yang menarik saudara, yang satu generasi yang baru
membelahnya bukan laut, sungai. Kira-kira laut sama sungai gede mana? Laut. Laut jauh lebih besar. Yang satu sungai, yang satu laut. Secara skala, mujizat yang dialami oleh generasi di zaman Musa lebih besar. Tapi yang masuk ke dalam tanah perjanjian siapa? Yosua. Maksudnya apa? Bukannya berarti kita melupakan apa yang terjadi dulu. Yang terjadi dulu kita bersyukur karena itu. Tapi yang menjadi fokus kita bukan di tandanya. Bukan dari seberapa besar skala mujizatnya. Tapi walaupun skalanya lebih kecil, kita tetap perlu fokus kepada Tuhan. Bahwa bukan mujizatnya yang kita cari, bukan tanda-tandanya yang kita cari, yang kita lihat adalah bahwa Tuhan beserta dengan Yosua, Tuhan beserta dengan kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita terpaku dengan kegerakan yang dulu dan kita terpaku sama bagaimana cara Tuhan bekerja. Kalau dulu kita melihat ada di Toronto, ada Toronto Blessings atau Holy Laughter atau apapun itu. Ya betul-betul aja, sah-sah saja. Tapi mungkin kegerakan yang baru tidak harus seperti itu. Mungkin tidak di stadion, mungkin di rumah saudara, mungkin di home-mu. Skalanya mungkin lebih kecil, tapi bukan berarti Tuhan tidak ada di situ. Jadi kita harus mengerti ini bahwa jangan sampai kita terpaku kepada besarnya perbuatannya, tapi pada besarnya Tuhan kita. Ini penting, inilah iman itu bahwa kita tidak menaruh percaya sama manifestasinya kepada apa yang kelihatan, tapi kita fokus kepada yang membuatnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yosua, kita tadi baca di Yosua 3 ayat 13, segera sesudah kaki para imam. Kalau kita mau lihat di zaman Musa, waktu Musa membelah Laut Merah, apa yang terjadi? Musa harus angkat dulu tongkatnya, kemudian Tuhan semalam-malaman kasih angin ribut sampai laut itu terbelah dan ada tanah kering untuk dilewati. Jadi di kegerakan yang lama, generasi yang dulu melihat dulu signs and wonders dari Tuhan, kemudian mereka berjalan. Tapi generasi yang baru, something different happens. Sesuatu yang berbeda terjadi. Tuhan berkata, kamu jalan dulu. Kamu jalan dulu. Gak usah tunggu signs and wonders, gak usah tunggu dulu mujizat-mujizatnya, tanda-tanda itu. Kamu jalan, kamu lihat tanda. Kamu jalan, kamu lihat tanda. Kamu berdoa untuk orang, kamu lihat tanda. Gak perlu, jangan sampai takut saudara, aduh saya baru jadi orang Kristen, aduh saya kayaknya belum ikut pemuritan banyak. Tapi ini ada orang yang membutuhkan. Doain. Dan mungkin cuma satu orang, aduh saya kan gak punya kapasitas untuk KKR di stadion. Siapa yang minta kamu KKR di stadion? Mungkin orang di home-mu cuma satu yang membutuhkan doamu, doain. Jangan menganggap rendah hanya karena itu satu orang. Jangan terlalu expect, oh kita kegerakan berikutnya adalah kegerakan nanti bukan cuma di stadion, tapi mungkin di istana presiden. Ya gak tahu sih. Tapi bukan itu yang kita kejar. Satu orang pun kita kejar. Satu orang pun kita doakan. Kita merasa, aduh saya belum ditumpangin tangan sama Pak Pendeta. Ya gak apa-apa, doain aja. And you will see miracles happen. Karena percaya kita bukan di dalam perbuatannya, bukan di dalam metodenya, tapi yang kita percaya adalah Tuhan yang memberikan mujizat itu. Dan kemudian kita lihat lagi di dalam kisahnya Yosua, perang pertamanya Yosua. Perang pertamanya Yosua waktu dia mimpin, itu melawan Yeriko. Saat dia melawan Yeriko, Tuhan kasih dia strategi yang lucu. Waktu kalau misalnya nih ya, kalau misalnya orang-orang yang pernah tinggal di dalam kepemimpinan Musa, waktu Musa perang, pernah sekali waktu Musa itu, kalian perang, Musa naik ke gunung, angkat tongkatnya, kemudian selama tongkatnya itu terangkat, mereka menang. Begitu turun, agak kalah tuh, kepukul mundur. Ya, kalau misalnya kita pernah ngalamin itu kira-kira yang di dalam pikiran kita waktu Yosua mau perang, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita? Strategi apa nih ya yang kira-kira akan Yosua lakukan? Ayo Yosua mau angkat pedangnya gak kali ini? Mungkin kalau Yosua angkat pedangnya kita menang, kita langsung tancap, kita langsung gas ke tembok Yeriko. Tapi apa yang Tuhan suruh lakukan?
Keliling. Keliling 7 hari. Mending keliling berapa kali? Selama 6 hari pertama, kelilingnya cuma berapa kali? 1 kali. Keliling sekali terus ngapain? Pulang. Pulang. Emang ngapain? Nongkrong di kafe? Ya mungkin nongkrong di kemah. Ya, tapi ya udah, cuma disuruh keliling doang. Kalau kita pikir di zaman standar sekarang, itu pak kurang produktif katanya. Kita harus produktif. Strateginya apaan itu? Mungkin kalau misalnya habis keliling sekali, bilang ke Yosua, ayo Yosua, kita harus ngapain lagi sekarang? Harus ngapain lagi sekarang kita? Bikin strategi lagi? Perlu nggak kita observasi tuh di temboknya itu, kira-kira kelemahannya tuh di mana sih? Apa perintahnya? Pulang. Keliling sekali, pulang. Kayaknya nggak produktif banget gitu loh. Strateginya menarik sekali, strateginya lucu, cuma disuruh keliling 6 hari. Nggak langsung loh, perangnya nggak langsung, nunggu dulu. 6 hari keliling, hari ke-7 keliling lagi lebih banyak. Baru dia menang. Karena saya percaya di situ Tuhan juga menunjukkan bahwa bukan metodenya. Metode yang dulu beda dengan yang sekarang. Tuhan gak perlu pakai metode yang sama. Tuhan bisa ganti semua metode dan dia tetap mencapai tujuannya. Itu yang Tuhan ingin kita tahu. Yang kita cari bukan metodenya, bukan strateginya, tapi Tuhannya. Mujizatnya boleh skalanya lebih kecil. Yosua waktu di awal-awal mujizatnya skalanya lebih kecil. Tapi Tuhannya tetap sama. Skalanya lebih kecil, Tuhannya tetap besar. Strateginya nggak hebat, Tuhannya yang hebat. Itu yang perlu kita perhatikan. This is the new movement. Kalau kita melihat Yosua ini adalah the last movement di zaman itu, ketika dia harus akhirnya masuk ke tanah perjanjian dan klaim tanah perjanjian itu. Penantian yang dinanti-nantikan oleh generasi Israel untuk masuk ke tanah perjanjian diselesaikan di zaman Yosua. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka mengalahkan orang di dalam. So untuk masuk ke dalam this last movement, kita harus lihat, jangan sampai kita terfokus dengan metode, dengan mujizatnya, dengan skalanya besar atau kecilnya. Fokus kepada Tuhannya. Yang kita muliakan Tuhannya, bukan metodenya. Saya tidak bilang yang dulu-dulu salah. Silakan kalau yang dulu-dulu kayak kita melihat bahwa ada mujizat-mujizat terjadi. Ya betul-betul saja. Tapi jangan sampai kita cari mujizatnya. Kita cari Tuhannya. Di home kalau ada yang membutuhkan, doakan. Kemarin di home saya ada satu orang yang dia lagi ada temannya yang orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit dan dia temenin, waktu dia cerita dia temenin, kemudian dia temenin sampai pagi dan pagi-pagi dia tanyain lagi bagaimana kondisinya. Saya bilang wah hebat juga. Maksud di ini temannya bisa dia temenin dan dia perhatikan gitu. Dan saya cuma diingatkan ketika dia sedang sharing itu bahwa bukankah ini yang diajarin 2 minggu lalu? Bahwa inilah yang membuktikan bahwa kita murid Tuhan atau bukan. Bukan karunianya. But do you love one another? Saya bilang mungkin itu kecil. Cuma 1 orang doang yang dia peduliin. Tapi Tuhan bekerja di situ. Skala boleh lebih kecil, strategi boleh kesannya nggak hebat, Tuhannya tetap hebat. Amin. Kemudian kita lihat di kisah yang ketiga yaitu di Markus 5. Kalau tadi ada transfer, ada perpindahan dari Musa kepada Yosua. Kemudian kita lihat di Markus 5 yaitu di kisah daripada Yairus. Kisah daripada Yairus. Saat Yesus mau berjalan ke Yairus, ini saya dulu pernah, kalau nggak salah saya pernah khotbahin. Saat dia berjalan di Yairus, di tengah jalan dia memulihkan seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Itu melambangkan, karena wanita di dalam firman seringkali dilambangkan sebagai gereja. Ini gereja yang lebih tua, generasi yang lebih tua, movement yang lebih dulu. Saat Tuhan berjalan, Tuhan lagi bergerak, kemudian dia melewati movement yang lama. Dia sedang menuju ke movement yang baru, ke generasi yang lebih baru. Anaknya Yairus yang 12 tahun, perempuan yang 12 tahun umurnya.
Jadi saat Yesus sedang berjalan dari memulihkan atau dari movement yang lama, dia sedang berjalan ke movement yang baru. Sesuatu yang menarik terjadi. Di Markus 5 ayat 35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah ada orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya harap saudara bisa melihat patternnya sedikit. Ketika Tuhan mau bergerak dari yang lama ke yang baru, apa kata Tuhan? Jangan takut, percaya saja. Ketika kita mau masuk ke dalam movement yang baru, yang dibutuhkan Tuhan adalah imanmu. Itulah sebabnya kenapa iblis berusaha mati-matian untuk menampi, untuk menggoncangkan saudara dari imanmu. Apa yang Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan perhatikan, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Agak familiar dengan yang tadi ya, yang di Ezra. Yang satu menangis dengan suara nyaring. Dan ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tuh gak mati, tapi tidur. Yang lucu dari satu yang setelah ribut-ribut nangis, langsung berubah di ayat 40, tapi mereka menertawakan dia. Kayak orang bipolar kadang saya kalau ngelihat gini. Orang dari habis nangis terus tiba-tiba langsung ketawa gitu ya. Tapi apa ini maksudnya? Tetapi mereka menertawakan dia. Menertawakan Yesus berarti mereka gak percaya dia. Perhatikan ini. Setelah itu, maka diusirnya semua orang itu. Semua orang yang gak percaya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Kenapa diusir? Sebelum Yesus masuk ke dalam kamar, sebelum Yesus masuk ke dalam, betul-betul masuk ke dalam final movement, the last movement itu, kepada generasi yang baru ini, apa yang dia lakukan? Dia harus usir orang-orang yang tidak percaya. Karena for this last movement, untuk gerakan yang terakhir, yang dibutuhkan adalah imanmu. Dan yang menarik adalah di sini yang di dalam rumah ibadah itu, yang ada di dalam rumah itu diusir kan? Berarti ini orang-orang yang sudah ada, yang sudah stay di rumah ibadah, di rumah Yairus itu. Ini adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan kedatangan Yesus. Yang sudah mempersiapkan nih, mereka mungkin tahu Yairus pergi ya untuk cari Yesus. Ini adalah orang-orang yang sudah ada di dalam rumah. Tapi kemudian sama Yesus diusir. Jangan sampai kita sudah menanti-nantikan kegerakan Tuhan, tapi karena kita tidak percaya, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak boleh diperbolehkan seorang, maksudnya diusir semua orang itu, dan yang dibawa adalah ayah dan ibu. Kalau generasi di atas mau join, masuk ke dalam the last movement, untuk yang baru, seperti ayah dan ibunya ini, apa yang harus dilakukan? Apa kata Yesus kepada Yairus? Jangan takut, percaya saja. Ketika Yairus percaya, ini adalah sesuatu yang sudah dia doakan mungkin. Dia doakan, Tuhan saya butuh untuk generasi muda, generasi yang baru ini, yang ke depan ini untuk dimenangkan. Inilah gambaran generasi-generasi yang mungkin sudah berdoa, merindu untuk generasi-generasi yang baru bisa dimenangkan. Tapi apa kata Tuhan? Kalau kamu mau lihat itu terjadi, jangan takut, percaya saja. Percaya. Jadi kalau generasi yang di atas ini mau melihat betul-betul hasil dari doa mereka, apa yang harus dilakukan? Percaya saja. Karena ketika tidak percaya sama Yesus, diapain? Usir. Karena untuk kegerakan yang baru ini dibutuhkan iman. Dan yang menarik di dalam Markus ini dikatakan di ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kalau waktu waktu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, bukan Yesus yang memegang dia. Yang memegang Yesus adalah, yang memegang perempuannya.
Perempuannya memegang jubah Yesus dan dia dipulihkan. Generasi yang sebelumnya punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Makanya mereka cari Tuhan, mereka desperate untuk Tuhan dan mereka sentuh Tuhan. Dan mereka mendapatkan breakthrough. Tapi kemudian bukankah itu yang sering banget dikomplain, sering sekali dikomplain sama generasi sekarang. Aduh generasi sekarang ini, generasi muda ini cari Tuhan aja kagak. Gak ada rasa haus dan laparnya. Ketika saya baca ini saya cuma diingatkan bahwa memang itulah yang terjadi. Saya cuma ingat waktu saya lagi di US, setelah beberapa tahun di sana saya melihat ada trennya. Waktu angkatan saya dan di angkatan di atas, itu semua rebutan, bukannya rebutan ya, tapi maksudnya semua anak-anak muda yang mau kuliah di sana, semua udah dikasih tahu kamu ke gereja ini, kamu ke gereja ini. Atau mereka bingung mau ke gereja mana, mereka pilih. Mereka mesti coba dulu. Kenapa? Karena mereka tahu mereka harus ke gereja. Tapi generasi-generasi yang di bawah saya, terutama udah 2-3 tahun di bawah saya, yang kita lihat adalah trennya adalah mereka bahkan tidak lagi concern gereja mana yang harus mereka pilih. Concern mereka lebih mau party di mana hari ini. Gereja udah bukan opsi lagi. Bukan berarti yang generasi yang dulu juga hidupnya benar semua ya. Tapi mereka setidaknya masih tahu, gue mesti datang ke gereja hari Minggu. Tapi yang baru-baru, boro-boro datang ke gereja hari Minggu, yang mereka pedulin, party di mana bos? Ngeganja di mana? Dan ketika saya melihat ini, saya jadi lebih sadar gitu. Bahwa memang kenapa generasi yang baru itu memang bukan generasi yang sanggup untuk mencari Tuhan. Karena mereka udah secara rohani mati. Itulah yang kita hadapin sekarang. Tahukah saudara bahwa sekarang kalau kita lihat di sosial media udah makin gila. Dan bukan cuma di sosial media, kalau saya kemarin update dengan teman saya yang ada di Seattle, bahwa di state itu dari awal tahun sudah ada wacana untuk membuat hukum yang baru, peraturan yang baru, pemerintah, bahwa anak umur 13 tahun, kalau mereka mau mengganti jenis kelaminnya, dan tidak diperbolehkan oleh orang tua, apa yang dilakukan bisa diambil pemerintah. Umur 13. Tanpa persetujuan orang tua. Inilah generasi yang kita hadapi sekarang. Crazy. Generasi yang saya geleng-geleng kalau saya lihat nih. Tapi kemudian saya hanya diingatkan ketika saya sedang merenungkan ini. Tuhan yang berkata, jangan takut, percaya saja. Karena when sin abounds, grace abounds much more. Ketika dosa itu begitu besar, kasih karunia Tuhan sanggup melebihi itu. Dan disinilah bedanya, kalau generasi yang dulu mereka sanggup untuk menyentuh Tuhan, karena mereka punya rasa haus dan lapar, tapi generasi yang baru sekalipun tidak punya kesanggupan untuk mencari Tuhan, Yesus yang datang menyentuh tangan anak itu. Yesus sendiri yang datang menyentuh tangan itu. Ketika generasi yang di atasnya, ketika bapak dan ibunya berharap kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Yesus akan datang. Kata Yesus apa? Jangan takut, hanya percaya. Jadi kalau generasi yang sebelumnya ini mau melihat kegerakan Tuhan di last movement, kuncinya apa? Jangan takut, percaya. Kemudian ada juga satu menarik kalau saya baca di dalam Markus 5 ini, bahwa di ayat 43, dengan sangat ia berpesan. Ianya siapa? Yesus. Kalau dengan sangat berarti ini Yesus memohon dengan sangat. Penting berarti ya, penting sekali ya, Yesus memohon dengan sangat. Ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Kalau kita lihat di zaman sekarang, kita ngelihat kegerakan baru, kita melihat sesuatu yang dahsyat, luar biasa, pengennya apa? Posting. Ya nggak? Posting di sosial media. Tapi di sini apa yang Yesus bilang? Jangan seorang pun mengetahui hal itu. Saya percaya bahwa di generasi saat ini kita harus belajar tuh. Shut it first. Diam dulu. Apa yang kata Tuhan? Jangan seorang pun tahu, tapi supaya mereka memberi anak itu makan. Gak usah posting dulu, makan dulu. Makan dulu firman. Makan dulu makanan rohani itu. Kuatkan dirimu, sekarang kamu udah bangkit.
Udah ada revival, sekarang rasa haus dan laparnya udah mulai dikembalikan, sudah bisa makan, apa kata Tuhan? Gak usah posting-posting dulu, makan dulu. So this is gonna be the mark for the last movement. Ini adalah salah satu, saya percaya, suatu tanda untuk the last movement ini. Jangan kita terlalu cepat keluar-keluar, posting-posting, makan dulu. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Bukan dengar dari sosial media, bukan dengar dari story teman-teman, tapi dengar dari firman. Jadi makan dulu. Iman, percaya. Saya tidak akan sempat untuk membahas bagaimana penanda-penanda lain bahwa untuk kita bisa melihat antara iman atau kedagingan. Tapi saya akan langsung bahas saja karena kalau kita melihat tadi Yairus itu adalah generasi yang lebih lama, generasi yang lebih lama yang mampu masuk ke dalam kegerakan yang baru. Tapi ada juga kisah-kisah di firman yang memperlihatkan generasi yang sebelumnya yang tidak bisa masuk ke dalam kegerakan yang baru. Ada dua yang saya mau sampaikan, yaitu Mikal dan Musa. Mikal istri pertama Daud. Waktu saya melihat ini menarik. Mikal itu istri pertama Daud, dia mengasihi Daud, dia mencintai Daud. Dan dia bahkan menolong Daud dari Saul, bapaknya sendiri. Dia tolong untuk si Daud supaya bisa kabur. Bahkan dia bohong sama bapaknya. Dan kemudian si Saul ini karena saking bencinya sama Daud, sampai istrinya ini, anaknya sendiri, dipakai untuk menyakiti Daud. Dikasihlah ke orang lain untuk jadi istri orang lain. Kemudian singkat cerita ketika Daud akhirnya menjadi raja orang Yehuda, dia minta kembali. Salah satu syaratnya adalah dia minta kembali si Mikal itu. Kalau kita lihat di posisinya Mikal, kira-kira apa yang saudara rasakan? Seseorang yang saudara kasihi, seseorang yang saudara support, akhirnya sekarang menjadi raja. Udah meresikokan nyawanya sendiri supaya dia bisa menjadi raja. Dan sekarang udah jadi raja dan dia ternyata masih inget. Diambil kembali. Kira-kira kalau saudara jadi Mikal, apa yang saudara rasakan? Penantianmu kesampaian juga. Janji Tuhan dipenuhi. Luar biasa. Tapi yang menarik, ada satu hal yang menarik. Di dalam 2 Samuel 6 ketika Daud betul-betul menjadi raja atas seluruh orang Israel. Apa yang dia lakukan pertama? Dia kembalikan tabut perjanjian Tuhan. Dia kembalikan hadirat Tuhan. Dan saat dia kembalikan itu, Daud menari-nari seperti orang gila. Dan si Mikal, apa yang terjadi sama Mikal? Mikal bilang, kamu ini raja tapi nari kayak orang-orang gila. Dia malah menghina si Daud. Saat saya renungkan ini, saya pikirkan, kenapa si Mikal bisa sampai bicara seperti itu? Coba kalau kita bayangkan, Mikal itu hidup dari kecil di istana, kan dia anak Saul. Jadi dari kecil dia sudah punya persepsi raja itu seharusnya seperti apa. Dan dia lupa bahwa yang membuat Daud menjadi raja itu adalah Tuhan. Dia sudah punya persepsi, ini raja nih harusnya seperti ini. Jadi dia udah punya persepsi, Daud harusnya seperti ini. Nggak boleh tuh dia ikut-ikutan sama yang lain. Tapi Daud fokusnya adalah Tuhan yang menjadikan dia raja. Oleh sebab itu dia akan mempermalukan dirinya lebih lagi kalau diperlukan. Dan apa yang terjadi? Ketika Mikal melihat Daud seperti itu, apa yang terjadi? Dibilang Mikal sampai akhir hidupnya nggak punya anak. Kalau kita mau lihat di dalam zaman itu, seorang perempuan untuk tidak memiliki anak, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Jadi dia sudah mengalami janji Tuhan, penantian yang lama, tapi dia tidak bisa nikmati karena dia melihat dengan cara yang salah. Persepsinya adalah persepsi yang ada di pikiran dia. Ngapain lu pelayanan? Ngapain lu datang ke gereja pelayanan terus? Kayak orang gila. Ngapain lu nyanyi-nyanyi kayak gitu buat Tuhan? Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan
kehidupan itu. Sama seperti ini sebenarnya, cerita ini sebenarnya sama. Secara nggak langsung Mikal itu seperti punya, ketika kita punya persepsi seperti itu, ketika kita punya pemandangan diri sendiri, itu hati-hati karena itu sebetulnya seperti apa? Seperti kita sedang menciptakan lembu emas. Lembu emas orang Israel dibuat karena dari mana? Dari emas. Emas didapat dari mana? Dari bangsa Mesir. Saat dia dibebaskan kan? Saat orang Israel dibebaskan, mereka sudah berseru, mereka sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan bebaskan kami, dan akhirnya Tuhan bebaskan. Akhirnya penantiannya selesai. Mereka dibebaskan dari penjajahan. Bukan cuma dibebasin sama Tuhan, diberkati lebih, dikasih emas. Yang luar biasa banyak. Tapi apa yang kemudian yang dilakukan setelah dia dapat breakthrough? Emasnya diapain? Mereka punya persepsi sendiri tentang Tuhan itu seperti apa. Mereka mungkin pernah lihat lembu-lembu emas yang pernah disembah sama orang lain. Kemudian dia buatlah seperti itu. Dengan apa yang ada di persepsi mereka. Mereka pakai berkat yang dari Tuhan untuk membuat lembu emas. Mungkin sekarang udah gak ada lembu emas, tapi saya percaya masih ada lembu-lembu emas modern, saudara. Apa yang selama ini mungkin kita udah pernah doain. Tuhan, saya mulai bisnis ini dari nol. Saya berdoa agar Tuhan berkati usaha saya. Sekarang usahanya udah diberkati. Usahanya udah diberkatin, terus bilang apa? Ah udahlah, pelayanan nanti aja. Atau mau misalnya punya anak, atau misalnya punya istrinya pengen pelayanan. Mau ngapain lu ikut home? Mau ngapain lu ikut pelayanan? Urusin nih bisnis. Saudara mungkin di keluarga sedang berdoa. Sudah berdoa, Tuhan keluarga saya tidak harmonis. Ada banyak masalah. Tuhan saya berdoa agar Tuhan pulihkan keluarga saya. Udah dikasih sama Tuhan. Akhirnya keluarga menjadi harmonis. Ikut home, ikut konseling segala macam. Dan akhirnya berhasil. Keluargamu menjadi harmonis. Apa yang kamu lakukan dengan breakthrough itu? Setelah saudara menjadi keluarganya harmonis, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Oh udahlah, sekarang kan kita nih udah dipulihkan keluarga. Udah kamu gak usah ikut Starji. Oh ya kita healing. Ayo kita pergi kemana, kita quality time, kita family time. Bukannya berarti family time gak boleh. Bukannya berarti ngurusin bisnis itu gak boleh. Tapi apa yang kita lakukan setelah kita mendapat berkat itu? Apakah kita serahkan itu kembali kepada Tuhan? Do we submit that back to Christ? Setelah kita diberkati, keluarga udah jadi harmonis. Kemudian anak mau datang ke Starji gak dikasih. Udahlah, family time aja, mau ngapain sih? Secara tidak langsung kita sedang membangun lembu emas modern. So be careful, hati-hati. This last movement ini akan ditandai dengan orang yang penuh iman. Apakah saudara betul-betul percaya? Apakah saudara submit semua yang ada di dalam hidupmu? Submit semua yang diberkati oleh Tuhan dan saudara berikan kembali ke Tuhan? Apakah saudara kembali memuliakan Tuhan? Atau malah saudara terlena? Karena itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel kan. Tuhan bilang, jangan sampai nanti kamu udah di tanah perjanjian, udah kaya, udah diberkati, terus kamu lupa sama Tuhan. Dan itu yang sering terjadi dengan kita. Satu lagi, yaitu Musa. Saya juga kalau lihat Musa itu miris. Kasian. 120 tahun, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Mimpin orang-orang yang kerjaannya komplain mulu. Udah setia pelayanan. Tapi pada akhirnya gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Kalau kita lihat di bilangan 20, saya akan singkat saja. Kira-kira ceritanya seperti ini, bahwa di saat itu bangsa Israel komplain, menggerutu karena mereka gak bisa minum, gak ada air. Kemudian Tuhan suruh bicara sekarang sama batu ini, maka batu ini akan mengeluarkan air untuk orang-orang Israel ini minum. Kejadian sebelumnya pernah ada di Keluaran 17, hal yang sama terjadi ketika orang Israel komplain, tapi sama Tuhan instruksinya beda. Sama Tuhan instruksinya, pukul itu batu, maka batu ini akan mengeluarkan air. Tapi yang kedua, instruksi Tuhan jelas, bicara sama batu, jangan dipukul. Bicara sama batu.
Tapi kemudian apa yang Musa lakukan? Bukan cuma dipukul. Dia ambil tongkatnya yang melambangkan otoritas yang dikasih Tuhan. Dia ambil tongkatnya kemudian dia bicara. Dia ngomong dengan keras kepada orang Israel. Dia berkata, hai kamu orang-orang durhaka. Disuruh sama Tuhan gak ngomong kayak gitu? Enggak. Hai kamu orang-orang durhaka. Haruskah kami? Dia bilang, haruskah kami membawa air dari batu ini? Padahal selama ini, sejak kapan Musa bisa keluarin air? Semua itu datang dari siapa? Tuhan. Tapi dia tiba-tiba ngomong, haruskah kami? Dan kemudian apa? Dia pukul itu batu 2 kali. Airnya tetap keluar gak? Tetap keluar loh. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak percaya. Bukan karena kamu tidak taat. Karena kamu tidak percaya. Karena sumber daripada ketidaktaatan kita, itu adalah ketidakpercayaan kita. Ketika saudara tidak percaya, saudara tidak mungkin taat. Yang Tuhan address selalu bukan ketidaktaatanmu, tapi ketidakpercayaanmu. Bangsa Israel juga dikatakan di Ibrani tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena kedegilan hatinya. Karena apa? Mereka tidak percaya. Because they do not believe. Gak percaya apa sih sebenarnya? Kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, saat saya baca di 1 Korintus 10, dikatakan, Paulus mengatakan jangan kita kan ngikutin orang-orang Israel dulu yang di padang gurun. Dia bilang di 1 Korintus 10 bahwa mereka minum dari batu-batu karang, ada 1 Korintus 10. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu siapa? Kristus. Berarti batu karang yang ada di Keluaran 17 dan yang ada di Bilangan 20 tadi itu melambangkan Kristus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan suruh batu itu hanya distruck sekali. Di Keluaran 17 disuruh distruck sekali, disuruh dipukul sekali. Itu melambangkan apa? Kristus yang disalibkan sekali untuk selamanya. Dan dengan si Musa itu pukul batu itu tuh 2 kali waktu di Bilangan, itu seperti apa? Seorang pemimpin yang menyalibkan Kristus kedua kalinya. Dia adalah orang yang penuh dengan pengalaman bersama Tuhan. Ini bukan orang main-main loh, ini Musa. Musa itu udah dianggap teman sama Tuhan, bicara sama Tuhan, udah punya penglihatan banyak lah istilahnya ya. Bukan cuma penglihatan lagi, lihat langsung. Dimensi spiritual dia sudah lihat, udah sampai ke langit keberapa saya nggak tahu lah. Banyak pendeta kan suka bilang, saya sudah ke sorga, saya sudah ke neraka, berapa kali nggak tahu, naik turun, naik bus kayak naik kereta atau apapun itu saya nggak tahu. Ya saya nggak bilang itu nggak benar, bisa aja terjadi, bisa terjadi, dan saya percaya aja. Tapi ternyata kalau kita lihat seperti Musa ini menjadi pengingat. Karena batu karang itu bicara soal Kristus. Bahwa kita bisa punya anointing yang luar biasa. Kita bisa melihat surga, kita bisa melihat apapun itu. Tapi kita bisa pakai mimbar, bukan untuk bicara tentang Kristus, bicara hal yang lain. Dan ketika kita bicara tentang Kristus, ketika kita pakai mimbar bukan untuk bicara tentang Kristus, gak masuk kita di dalam tanah perjanjian. Gak masuk kita di dalam the last movement ini. So saya percaya di last movement ini, yang ingin dipulihkan Tuhan. Bukan cuma yang ingin dipulihkan, yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan takut, percaya. Tiada lain yang kuandalkan selain kau. Bukan bisnisku yang kuandalkan. Bukan keluargaku yang kuandalkan. Sekali lagi, bukan berarti kemudian saudara gak kerja. Bukan berarti saudara meninggalkan keluarga. Tapi bukan di situ letak kepercayaanmu. Rasa amanmu bukan di situ. Di mana rasa percayamu? Dan pastikan kita selalu bicara tentang Kristus. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan. Jangan sampai iman kita lari daripada Kristus. Seperti yang tadi saya katakan bahwa jangan kita lihat mujizatnya. Jangan kita lihat perbuatan-perbuatannya. Jangan kita lihat skala mujizatnya yang dulu besar, kok sekarang kayaknya kecil. Dulu saya sempat bertanya, saya sempat bilang ke papa saya waktu itu, kenapa sih saya tuh kepengen, saya ini kan anak pendeta begini-gini, 29 tahun lagi. Papa saya waktu pelayanan, waktu SMA, pergi ke pedalaman, berdoa, berkhotbah dengan 2 ayat doang, kan saya selalu bilang gitu ya. Dengan 2 ayat orang bertobat, orang mengalami Tuhan. Saya dalam hati saya suka bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya tuh kepengen loh kayak gitu.
Saya rasanya udah umur segini tapi kok kayaknya gak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika saya sedang merenungkan ini, Tuhan cuma ingatkan satu. Jangan kamu terpaku sama apa yang perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan dulu. Tuhanmu tetap sama. Yang kamu cari bukan perbuatan ayahmu, yang kamu cari Tuhannya ayahmu. Itu yang harus kamu cari. Dan aku akan bekerja dengan cara yang berbeda. Dan ketika saya renungkan itu, saya kembali dikuatkan. Dan saya hanya ingin berdoa kepada saudara pada hari ini. Apa yang pernah saudara lalui dulu? Mungkin struggle kah? Mungkin apapun yang pernah saudara alami, yang pernah saudara gumuli. Dan saudara sudah alami sekarang terobosannya. Jangan jadikan itu jadi patokan. Cari tetap Tuhan. Bukan metodenya, bukan skalanya, besar kecilnya, megah atau enggaknya. Karena penting sekali untuk kita punya iman betul-betul tertuju kepada Kristus. Ada amin saudara. Tuhan, hamba-Mu telah selesai pada hari ini Tuhan. Sebagaimana Tuhan kami mau masuk ke dalam the last movement. Kegerakan yang baru. Tuhan kami submit, kami serahkan ekspektasi kami ke dalam Engkau. Biarlah kami tidak membatasi Engkau dengan apa yang Engkau pernah kerjakan sebelumnya. Tapi sekalipun yang Engkau kerjakan terkesan kecil, kami tidak mau meremehkan hal yang kecil. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami mau submit, kami mau serahkan semua unto the obedience of Christ. Dalam ketaatan Kristus Yesus. Tuhan, aku berdoa agar Kristus boleh dimuliakan melalui mimbar ini, melalui gereja ini. Biarlah tidak ada Tuhan lain yang dimuliakan. Tidak ada hal-hal lain yang dimuliakan. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau Yesus. Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh semakin terus menerus melihat kasih-Mu. Semakin terus menerus kami melihat karya-Mu di atas kayu salib semakin dimanifestasikan, semakin di-reveal, semakin diwahyukan kepada kami, semakin diperlihatkan kepada kami. Sehingga kami boleh betul-betul menaruh iman kami kepada Kristus. Tuhan, jangan biarkan Tuhan kami terlena, jangan biarkan kami gampang terdistract, tapi biarlah Tuhan mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak mengandalkan kesuksesan kami, biarlah kami tidak mengandalkan apa yang kami miliki, bukan status, bukan pengalaman, bukan apa yang pernah kami lihat, tapi biarlah kami betul-betul melihat Engkau saja Tuhan. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semua berkat-berkat yang pernah kami terima dari Engkau Tuhan, dan kami serahkan semua kembali ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami membangun segala sesuatunya segambar dan serupa dengan Engkau. Bukan segambar dan serupa pikiran kami, bukan segambar dan serupa yang kami pikirkan, yang kami pernah ekspektasi. Dan terlebih lagi Tuhan, aku berdoa biarlah gereja ini boleh dibangun atas dasar blueprint yang datang daripada-Mu. Bukan ekspektasi kami, bukan apa yang pernah kami pelajari, tapi biarlah gereja ini betul-betul dibangun atas dasar Kristus Yesus, atas dasar pewahyuan akan Kristus Yesus. Tuhan, aku berdoa tidak ada nama lain yang ditinggikan selain nama-Mu, selain Kristus. Biarlah Kristus, biarlah pengharapan di dalam Kristus Yesus itu Tuhan boleh terus-menerus Tuhan disalurkan melalui gereja ini. Injil-Mu itu Tuhan, Injil keselamatan-Mu, penghapusan dosa itu Tuhan. Aku berdoa biar Injil itu boleh terus Tuhan dikumandangkan melalui gereja ini. Sehingga orang-orang Tuhan yang belum mengalami Engkau, orang-orang di luar sana Tuhan, ketika mereka datang ke sini, mereka boleh melihat pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya boleh katakan amin.